Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk tugas besar pendidikan karakter. Itu yang berjudul Kampanye Prinsip 4R sebagai penyelesaian masalah sampah plastik. Sebelum memulai presentasi, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrija dengan NIM 1301213006. Saya Junanda Saputra Widianugroho dengan NIM 1301213344. Saya Kemal Twisan Naufal dengan NIM 1301213133. Saya Muhammad Rizky Lamsyah Utama dengan NIM 1301213171. Saya Prasetya Lintang Insani dengan nomor NIM 1301213204. Oke, itulah anggota dari kelompok 2. Selanjutnya kita mulai untuk presentasinya. Yang pertama pendahuluan, itu latar belakang dari masalah ini. Latar belakangnya itu sampah plastik saat ini menjadi masalah lingkungan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Plastik merupakan bahan atau barang yang sangat sering digunakan oleh manusia. Kelebihan plastik yang serbaguna, ringan, dan awet membuat plastik sangat sering digunakan sebagai bahan baku di bidang industri dan sering digunakan di masyarakat. Masalah akan timbul ketika plastik tersebut tidak lagi digunakan dan menjadi sampah. Tingginya penggunaan plastik di industri dan di masyarakat mengakibatkan sebuah permasalahan di lingkungan global, yakni penumpukan sampah plastik. Indonesia sendiri menempati peringkat kedua sebagai penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Banyaknya sampah plastik di Indonesia dapat dilihat dari lingkungan sekitar kita, yakni berceceran sampah plastik di lingkungan dan banyaknya penggunaan plastik untuk keperluan sehari-hari. Misalnya, plastik sebagai tas belanja, plastik sebagai kemasan makanan atau minuman, penggunaan sedotan, dan lain sebagainya. Apabila penggunaan plastik tetap tinggi, seiring berjalannya waktu, maka masalah penumpukan plastik akan semakin parah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah gerakan untuk mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Sampah plastik sendiri saat ini menjadi pokok masalah pencemaran lingkungan di beberapa negara di dunia. Sifat plastik yang sulit terurai dan sulit diolah menjadikannya masalah dan berdampak pada seluruh makhluk hidup. Salahnya pengolahan sampah plastik dapat mengakibatkan masalah lingkungan baru, yakni pencemaran. Di Indonesia sendiri, masyarakat lebih memilih membakar sampah atau membuang limbah sampah ke sungai maupun ke laut daripada mendaur ulang sampah plastik. Hal ini tentunya sangat berdampak besar apabila terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Sampah akan sampai ke hilir mencemari laut dan lautan akan penuh dengan sampah sehingga mengganggu ekosistem laut. Jika sampah tidak sampai ke hilir, maka sampah tersangkut di sungai sehingga menghambat arus air. Dampaknya akan terasa bagi masyarakat itu sendiri, yakni munculnya banjir di musim penghujan. Tidak dipungkiri bahwa daur ulang dan pengolahan sampah plastik secara tepat sulit dilakukan. Sehingga cara termudah dan efektif dalam membantu penyelesaian sampah plastik adalah dengan meminimalisir penggunaan barang berbahan plastik. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat agar peduli dan mau mendaur ulang sampah, agar terbebas dari penumpukan dan bahaya yang ditimbulkan sampah plastik. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dari proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengurangi sampah plastik. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan sampah plastik. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengurangi penggunaan plastik di masyarakat. 2. Memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu mengelola limbah plastik dengan benar. Ketiga, meningkatkan usaha daur ulang plastik. Selanjutnya, manfaat proyek. Manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut. 1. Mengurangi penumpukan sampah plastik di lingkungan. Kedua, lingkungan menjadi bersih dan sehat.
Ketiga, mengurangi pencemaran limbah plastik. Selanjutnya, pembahasan usulan solusi. Usulan solusi yang kami tawarkan adalah kampanye memanfaatkan perkembangan teknologi, yakni kampanye memanfaatkan media sosial. Kampanye yang kami lakukan berupa penerbitan poster yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik di masyarakat, sehingga secara tidak langsung akan mengurangi penumpukan sampah plastik. Kampanye di media sosial ini dirasa efektif karena banyaknya pengguna aktif di media sosial akan membuat poster kampanye yang kami posting banyak dilihat orang, dan diharapkan orang akan semakin sadar mengenai bahaya sampah plastik dan tergerak untuk mengurangi sampah plastik. Kampanye pengurangan sampah plastik ini diposting di media sosial Instagram dan open chat line Cama Batelu 2021 yang memiliki total lebih dari 4.000 pengikut. Open chat line Cama Batelu 2021 adalah sebuah open chat line yang menampung calon mahasiswa atau mahasiswa Telkom University angkatan 2021. Kampanye ini berisi mengenai bahaya dari sampah plastik, ajakan untuk mengurangi sampah plastik, dan untuk mengelola sampah plastik. Upaya untuk mengurangi sampah plastik pada poster tersebut adalah melalui prinsip 4R, yakni reduce, reuse, recycle, dan replace. Berikut merupakan penjelasan dari prinsip 4R. Yang pertama ada reduce atau mengurangi, yakni mengurangi penggunaan benda sekali pakai dan menggunakan benda yang dapat dipakai berulang. Contohnya adalah membawa tas belanja sendiri yang berbahan dasar kain sehingga dapat dipakai berulang kali dibandingkan menggunakan kantong plastik. Yang kedua, mengurangi pembelian bahan-bahan dari plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selanjutnya ada reuse atau menggunakan kembali, yakni menggunakan kembali sampah plastik yang sudah dipakai. Contohnya, yang pertama, memakai kembali plastik yang kita dapat dari pasar atau supermarket untuk membawa barang agar limbah plastik tidak bertambah banyak. Yang kedua, menggunakan kembali botol-botol plastik untuk wadah minyak goreng dan tempat pensil. Selanjutnya ada recycle atau mendaur ulang, yakni mendaur ulang limbah plastik untuk barang yang berguna. Contohnya, yang pertama mendaur ulang botol plastik menjadi pot tanaman, yang kedua mendaur ulang botol plastik menjadi tempat pensil, yang ketiga mendaur ulang botol plastik menjadi celengan atau tabungan. Yang terakhir ada replace atau mengganti, yakni mengganti bahan plastik dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Contohnya, yang pertama menukar kantong plastik biasa dengan plastik biodegradable. Yang kedua, mengganti botol minum dengan botol yang dapat digunakan berulang kali atau botol dari bahan aluminium. Yang ketiga, mengganti sedotan plastik dengan sedotan berulang pakai atau sedotan stainless. Yang terakhir, mengganti tas plastik dengan menggunakan tas dari daur ulang plastik. Berikut kami lampirkan poster kampanye kami yang berisi mengurangi sampah plastik demi kelangsungan bumi kita. Nah, seperti ini tampak poster yang kami buat. Di sini dijelaskan apa itu prinsip 4R dan mengapa sampah plastik harus dikurangi. Lalu apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik ini? Yaitu sebagai berikut yang telah dijelaskan di poster ini. Selanjutnya ada hasil penerapan. Hasil penerapan solusi. Aspek yang paling utama untuk mengurangi sampah plastik ini adalah kesadaran diri individu dalam memahami bahaya sampah plastik. Oleh karena itu, kami membuat kampanye melalui poster yang diposting di media sosial. Ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran pemirsa mengenai bahaya sampah plastik. Sehingga pemirsa dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Tujuan akhir yang paling diharapkan adalah zero waste, yakni kesadaran menggunakan produk sekali pakai, khususnya penggunaan produk berbahan plastik dengan bijak, dan mengutamakan produk-produk yang dapat dipakai berulang kali. Poster kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik telah dipost pada tanggal 12 Januari 2022 di Instagram dan pada tanggal
13 Januari 2022 di Open Chat Land. Poster kampanye kelompok kami telah dilihat sebanyak 117 kali dan telah mendapatkan 35 like dari total 230 pengikut di Instagram. Kemudian, telah dilihat sebanyak 951 kali oleh pengikut di Open Chat Line Cama Bateliu 2021 dari total 4.272 pengikut. Terhitung sampai tanggal 18 Januari 2022. Hasil yang didapatkan tidak terlihat secara langsung. Namun dengan kampanye ini kami yakin sebagai orang yang melihat kampanye kami telah bergerak untuk mengurangi sampah plastik. Dengan kampanye poster yang kami posting, kami berharap agar pemirsa paham akan bahaya sampah plastik bagi lingkungan, sehingga penggunaan sampah plastik dapat dikurangi. Hal terkecil yang paling mudah kita lakukan adalah berusaha mengurangi penggunaan sampah plastik. Sedangkan untuk tingkat daur ulang atau pengolahan limbah plastik lebih lanjut, yang perlu penanganan tepat dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga lingkungan yang berkait. Meskipun begitu, kita tidak boleh lepas tangan begitu saja, akan tetapi harus terus berinovasi demi mewujudkan lingkungan yang lebih baik. Jika kita masih belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini, penumpukan plastik yang ada, maka setidaknya kita berkontribusi dalam mengurangi penggunaan plastik, sehingga sampah plastik secara langsung juga akan berkurang. Dan terakhir ada penutup yang adalah kesimpulan. Penerapan yang dilakukan oleh kami adalah dengan poster kampanye untuk mengurangi penggunaan plastik. Secara tidak langsung, hal itu bisa meningkatkan rasa kesadaran pada masyarakat mengenai masalah sampah plastik. Juga memahami mengenai hal-hal yang berbahaya. Jika kita tidak mengelola sampah plastik ini dengan benar, cara terbaik dan termudah untuk dilaksanakan dalam mengurangi sampah plastik ini dengan menerapkan prinsip 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan replace. Jika prinsip 4R ini dapat kita jalankan dengan baik pada kehidupan masyarakat, maka penumpukan sampah plastik akan terus berkurang dan juga dapat membuat lingkungan sekitar bersih dan nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya ada saran. Adapun beberapa saran yang bisa diterapkan pada langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Pada kampanye mungkin bisa tidak hanya melalui sosial media, namun bisa dikampanyekan secara langsung kepada masyarakat yang dikira masih membutuhkan edukasi mengenai penggunaan plastik. Yang kedua, kampanye pengurangan sampah plastik ini dapat dilakukan dengan media lain, tidak hanya melalui sebuah poster. Dan yang ketiganya, pengurangan sampah plastik harus terus dilakukan. Utamakan produk yang dapat berulang kali dipakai dibandingkan dengan produk sekali pakai, khususnya produk yang berbahan plastik. Sekian penjelasan dari kelompok kami untuk presentasi tentang kampanye prinsip 4R sebagai penyelesaian masalah sampah plastik. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.